Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan psikologi pendidikan. Seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru, sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran behavioristik. Pengertian landasan dibagi dua, landasan fisik dan konseptual. Berikut ini yang termasuk landasan konseptual adalah Pancasila dan UUD 1945. Sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia oleh manusia lainnya, sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah manusia merupakan makhluk otonom. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah: B. Sekolah melakukan program kerja bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh landasan religius. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktek pendidikan adalah: Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah: B. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidikan tentang bagaimana seharusnya melakukan praktek pendidikan. Salah satu pusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan, pada hakikatnya menanamkan pada anak kedisiplinan dan tanggung jawab. Soal terakhir, berikut ini implementasi landasan historis dalam proses pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tuturi Handayani. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya. Sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut, hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal kemampuan awalnya. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik terutama aspek etnik. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memiliki tiga gaya belajar tersebut, guru perlu C. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan C. Media benda nyata. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD, kadang menggunakan poster berwarna, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahas serta
senang mengikuti pelajarannya sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan minat peserta didik. Perkembangan moral peserta didik anak menurut Kohberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap naively egoistic orientation adalah tahap di mana anak menilai baik dan buruk berdasarkan imbal jasa atau kontrak. Pak Adit, seorang guru SMP 10, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga yang mampu, ada yang miskin, ada pula yang pejabat. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama status sosial. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan menendang bola. Pak Aris, guru kelas 5 SD, ketika memberikan pembelajaran menyanyi, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didik. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama kultural. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek motivasi. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori konstruktivistik. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah B. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan. Hal ini merupakan tahapan dari ikonik. Di bawah ini tipe belajar menurut Habermas, kecuali belajar aktif. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu yang sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkan apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari trial and error. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah B. Mampu memecahkan masalah. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori humanistik. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan dan stimulus dan respon merupakan teori belajar behavioristik. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi dan menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar atau tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar konstruktisme. Dalam kurikulum 2013 terdapat integrasi antara ilmu pengetahuan dan karakter. Hal ini sesuai dengan arah baru program baru UNESCO, yaitu sains dan nilai religius.
terintegrasi. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, peserta didik memerlukan berbagai macam sumber literasi untuk menunjang berbagai macam bacaan dan literasi. Namun masih ada sekolah yang tidak memilikinya. Hal tersebut merupakan hambatan dari salah satu faktor sarana dan fasilitas. Nomor 3, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam mengembangkan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, visi misi, dan tujuan yang diharapkan masyarakat. Hal ini berarti guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Di bawah ini merupakan kajian pokok implementasi kurikulum, kecuali pengembangan kurikulum. Menurut Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Dalam perkembangan sebuah kurikulum, fenomena tersebut bisa diartikan dan digunakan untuk B. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. Kurikulum bukan hanya dipandang sebagai seperangkat mata pelajaran dan silabus, namun juga harus dipandang sebagai seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik. Nomor 7, seperti apa yang dikatakan oleh Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru, maka yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi adalah C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Nomor 8, kurikulum sebagai seluruh aktivitas peserta didik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas, berarti B. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. Nomor 9, nilai-nilai kehidupan dan budaya dalam masyarakat senantiasa berkembang. Maka peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai-nilai dan budaya, melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Penjelasan tersebut merupakan peran kritis dan evaluatif. Kurikulum Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 10 kali. Jika dikelompokkan dalam jenisnya, kurikulum yang dikembangkan pada tahun 2004 sampai 2003 termasuk jenis kurikulum berbasis kompetensi. Landasan pendidikan jenis ini memiliki asumsi yang bersumber hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai, serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan adalah landasan filosofis. Berikut ini contoh konkret dari implikasi landasan religius dalam pendidikan di sekolah adalah C. Guru mengajarkan siswanya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Peserta didik kelas Y sebagian besar memiliki gaya belajar visual, maka strategi belajar yang tepat dilakukan oleh kelas tersebut yaitu peserta didik ditugaskan membaca buku X karangan Mr. X. Pak Ferdi ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik penyakit menular melakukan pretest terlebih dahulu. Hal ini karena guru memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal kemampuan awalnya. Untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dengan menerapkan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran, karena dalam teori pembelajaran ini menempatkan siswa sebagai sumber belajar, sebagai subjek belajar bukan sumber belajar. Nomor 6, salah satu perkembangan teknologi dalam praktek pembelajaran adalah dengan mengintegrasikan teknologi. Salah satunya adalah pembelajaran yang memanfaatkan sosial media. Dalam pembelajaran tersebut memberikan kesempatan peserta didik untuk A. Berkolaborasi, berbagi informasi, dan berinteraksi. Nomor 7,
Menurut teori belajar konstruktivistik, anak akan melaksanakan bahwa proses belajar itu adalah suatu proses yang menyenangkan jika belajar dipraktikkan. 8. Kurikulum sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah merupakan fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. 9. Kurikulum harus aktif, berpartisipasi aktif sebagai kontrol atau filter sosial, menunjukkan fungsi kurikulum evaluatif. C. Kualifikasi yang diharapkan dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan pendidikan di SMA merupakan tujuan institusional.